pangan ini ya, memang pangan ini sangat penting karena seperti yang telah dikemukakan oleh Presiden Prabowo bahwa suatu bangsa itu ditentukan oleh ketahanan pangannya. Kalau dia pangannya mencukupi rakyatnya, ya, maka rakyatnya akan tenang, bisa hidup sejahtera ya. Nah, tapi kalau kita kekurangan pangan, kita tergantung dari luar, dari negara-negara lain untuk mengimpor, maka kita berada dalam kesulitan atau dalam bahaya karena dalam keadaan dunia yang makin kacau, banyak perperangan ya. Kemudian seperti yang sekarang kita lihat di Amerika itu Presiden Trump menerapkan tarif yang tinggi terhadap negara-negara lain ya. Ini berarti bahwa akan merusak perdagangan dunia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi, Ahmad Yani Channel, dimanapun berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi dengan saya Utari Sulistiowati. Dalam kesempatan ini, TV Masyumi akan membahas keberhasilan daripada Indonesia untuk meningkatkan stok pangan, khususnya beras dan jagung. Nah, di dalam keterangan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa beliau sangat berbangga atas prestasi yang diraih oleh Departemen Pertanian, bahwa telah berhasil ya meningkatkan kapasitas produksi beras dan jagung, dan konon katanya sudah sampai 3,8 juta ton stok yang ada. Jadi dengan demikian kita berharap bahwa Indonesia tidak akan lagi impor beras, impor jagung, dan mudah-mudahan bahan pangan lainnya. Nah, dalam kesempatan ini kami sengaja menghadirkan dan mengundang Dr. Chandra Emirullah. Beliau juga anggota Dewan Pakar dari Partai Masyumi. Ini beliau dulu awalnya menuntaskan S1-nya di Universitas Sriwijaya dari Fakultas Ekonomi, kemudian melanjutkan di Harvard Kennedy School mengambil MBA, dan dilanjutkan di United Southern California University Southern of California mengambil dua major ya Pak ya, yaitu dari political ekonomi dan public policy. Nah, kemudian beliau kembali ke Indonesia. Sebetulnya beliau juga adalah pejabat di Departemen Keuangan, khususnya di bagian anggaran. Tetapi juga di sela-sela itu beliau juga mengajar di STAN, juga di Esa Unggul, dan beberapa pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita turut bersenang hati dengan keberhasilan daripada peningkatan dari produksi pangan ya, terutama beras dan jagung yang katanya ini stoknya sudah mencapai 3,8 juta. Nah, ukurannya katanya kalau dikatakan sebagai swasembada pangan berarti sudah mencapai 4 juta ton. Nah, ini kita kembali ke zamannya Pak Harto dulu, kita pernah berhasil sebagai swasembada pangan. Nah, waktu itu mungkin ukurannya tidak 3,4 juta ton Pak ya, atau 3,8 juta ton. Maka Pak Prabowo mengungkapkan bahwa ini tertinggi di dalam sejarah dalam pencapaian itu. Nah, bagaimana Pak Chandra di dalam menanggapi hal ini? Ya, jadi memang dengan adanya berita yang menggembirakan bahwa kita sudah bisa meningkatkan produksi beras dan jagung ya, sampai mencapai, kalau tidak salah untuk semester 1 diharapkan sekitar hampir 19 juta ton ya.
Nah ini bisa menimbulkan suatu keadaan di mana kita tidak perlu lagi mengimpor beras dan jagung ya, karena dengan panen yang bagus ya, maka kita bisa memenuhi permintaan pangan di dalam negeri dan juga kita bisa menstok cadangan ya beras dan jagung ya. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu sudah ada sekitar 3,8 juta ton cadangan ya beras dan jagung ya. Nah, ini merupakan angka yang cukup besar, cukup bagus ya. Dan idealnya itu adalah 4 juta ton ya. Kalau sudah 4 juta ton itu berarti kita sudah aman ya. Nah ini tinggal 200.000 ton lagi, itu saya kira bisa dipenuhi dalam waktu singkat ya. Mudah-mudahan hasil panen kita akan terus membaik. Kemudian dengan adanya iklim atau cuaca yang baik sehingga tidak mengganggu hasil panen dan juga tanaman yang sudah ada, mudah-mudahan kita berhasil mencapai target cadangan 4 juta ton itu, Bu. Iya, saya rasa juga kita berharap seperti ini, tetapi saya rasa kita akan jauh di atas itu, Pak. Saya yakin ya. Karena gebrakan Menteri Pertanian itu Amran itu luar biasa. Jadi beliau sudah menangkap para distributor pupuk palsu, kan? Ada pupuk palsu, kemudian di dalam distribusinya juga ada kenakalan-kenakalan ya, baik dari Departemen Pertanian maupun di daerah-daerah ya. Jadi petani sulit memperoleh pupuk. Nah ini kan sangat ironis Pak ya. Kita ini ingat dulu zaman Repelita Pak Harto kan ada sebagai negara agraris, kemudian masuk ke dalam industri itu kan bertahap ya. Setelah kita swasembada pangan Pak Harto baru kita masuk tinggal landas istilahnya waktu itu. Jadi artinya dengan jumlah penduduk yang mencapai 270 juta memang ketahanan pangan juga harus ditingkatkan. Nah tentunya kita masih banyak ribuan pulau ya yang belum kita optimalkan, mungkin bisa untuk pangan apa. Nah menurut Bapak ini bisa nggak seperti itu Pak? Ya, jadi kembali ke masalah pangan ini ya, memang pangan ini sangat penting karena seperti yang telah dikemukakan oleh Presiden Prabowo bahwa suatu bangsa itu ditentukan oleh ketahanan pangannya. Kalau dia pangannya mencukupi rakyatnya, ya, maka rakyatnya akan tenang, bisa hidup sejahtera ya. Nah, tapi kalau kita kekurangan pangan, kita tergantung dari luar, dari negara-negara lain untuk mengimpor, maka kita berada dalam kesulitan atau dalam bahaya karena dalam keadaan dunia yang makin kacau, banyak perperangan ya. Kemudian seperti yang sekarang kita lihat di Amerika itu Presiden Trump menerapkan tarif yang tinggi terhadap negara-negara lain ya. Ini berarti bahwa akan merusak perdagangan dunia ya. Nah, kalau masing-masing negara mementingkan negaranya masing-masing seperti yang dilakukan oleh Amerika sekarang, maka mungkin saja negara-negara lain yang punya ekspor atau kemampuan ekspor yang tinggi, tapi mereka akan menyetop ekspor seperti beras ya ke negara lain demi untuk mencukupi kebutuhan dalam negerinya. Berarti kalau kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri dalam hal ini pangan atau beras yang sangat penting karena merupakan bahan makan pokok bagi hampir seluruh rakyat Indonesia, maka ini sangat membahayakan kalau kita tergantung dengan negara-negara lain ya untuk mencukupi beras itu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Ibu tadi ya, jadi kita mengharapkan supaya kecukupan pangan ini akan terus dipelihara ya, akan terus ditingkatkan ya, termasuk juga bahan makanan yang lain yang selama ini masih kita impor ya, apa saja ya yang tentunya bisa ditanam di Indonesia gula pasir, dan menghasilkan gula kan kita bisa meningkatkan kembali menghasilkan. Jadi kita tidak tergantung sama dunia luar ya, walaupun memang untuk bahan makan tertentu kita masih perlu mengimpor karena mungkin tanahnya tidak cocok, iklimnya tidak cocok ya. Tapi di lain pihak juga kita perlu meningkatkan produktivitas pangan kita dengan
menyiapkan infrastruktur seperti bendungan, irigasi, kemudian sistem apa itu cocok tanam yang bagus ya, seperti menyediakan pupuk, menyediakan teknologi ya yang membantu para petani ya, kemudian menyiapkan apa itu saluran distribusi yang efisien ya, dan mungkin pemerintah juga memfasilitasi lewat bulog atau dolog ya. Jadi kalau misalnya harga beras atau padi itu turun misalkan, sedangkan petani sudah biasa menjual dengan harga pasar, maka pemerintah perlu menolong dengan membeli beras atau padi itu ya dengan harga pasar supaya mereka terhindar dari kesulitan atau mungkin kebangkrutan. Gitu. Iya, jadi artinya Bulog berperan kembali sebagaimana seharusnya, Pak ya. Jadi dia bisa memaintain harga beras dan petani tidak rugi saat panen kan begitu, Pak. Mau panen impor datang, nah ini kan ada permainan kala itu. Nah ini kita berharap bahwa pemerintahan Prabowo ini benar-benar bisa berhasil ya Pak ya memaintain kebutuhan jagung, beras dan siapa tahu nanti juga gula ya, gula dan juga garam karena NaCl garam yang dihasilkan Indonesia itu kabarnya tertinggi itu di wilayah Pekalongan dan daerah Sumeneb Pak. Nah ini dulu kan memang ada perusahaan PN Garam kan? Ya, PN Garam itu kan di Madura. Jadi supaya ini benar-benar garam kita ini benar-benar ya, wong kita negara kepulauan ya kan Pak. Yang ke lautnya itu aja udah 60%, jadi seharusnya kita bisa swasembada juga ya Pak. Mungkin ada lagi Pak harapannya selain dari beras, gula, garam, jagung. Ya, jadi kita betul-betul mengharapkan supaya pemerintah lewat Kementerian Pertanian ya sekarang ini kan dipimpin oleh Pak Amran Sulaiman ya. Jadi sepertinya menunjukkan kinerja yang bagus ya Menteri Amran ya. Karena kan beliau sudah menjabat sudah beberapa tahun ya sejak kabinet yang lalu ya, kabinet di bawah Presiden Jokowi ya. Nah, jadi kelihatan kinerjanya cukup bagus ya, bisa meningkatkan produksi padi dan jagung khususnya ya. Nah, ini kita minta supaya Pak Amran juga lebih memperhatikan lagi bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian ini supaya lebih tinggi lagi hasilnya ya. Jadi kita juga kalau bisa lebih efisien, lebih efektif ya. Mungkin kalau misalkan dengan menanam bibit unggul atau mencari bibit-bibit unggul, mungkin bekerja sama dengan negara-negara lain seperti misalkan Thailand ya. Saya dengar sekarang Presiden Prabowo sedang berada di Thailand dan sudah menandatangani kerjasama di bidang pertanian ya. Nah, ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk bekerjasama dengan Thailand karena kita tahu Thailand itu unggul dalam bidang pertanian ya, termasuk agrobisnis ya, bisnis pertanian ya. Jadi jangan sampai hasil pertanian kita itu hanya kita olah, kita makan dengan bentuk primernya, tapi juga bisa diolah dalam bentuk turunan-turunannya ya, misalkan kelapa itu bisa diolah lagi, kemudian apa itu makanan-makanan yang bahan makanan yang lain bisa diolah ke nilai yang lebih tinggi lagi ya, supaya bisa kita dapatkan hasil yang lebih tinggi daripada produksi makanan bahan makanan yang kita hasilkan ya untuk jadi caranya juga Pak, cara produksi cara mereka meningkatkan produksi pertanian kan luar biasa Pak Thailand ya. Dan juga mungkin harapan kita juga Pak, dulu kan kopi, karet, teh itu kan Indonesia Pak rajanya. Jadi di mana PTP waktu itu kan luar biasa. Jadi mungkin banyak lahan perkebunan beralih fungsi ya. Jadi kita harapkan semua itu akan hidup kembali. Ya Pak ya. Iya, betul. Jadi, memang kita sangat mengkhawatirkan lahan-lahan yang tadinya sawah ya. Yang subur ya, kemudian berubah fungsi menjadi ya untuk daerah permukiman, dibangun rumah-rumah atau kawasan-kawasan komersil ya. Ini terutama di daerah Jawa yang tanahnya subur ya, itu sangat
memperhatinkan karena tanah yang subur ini seharusnya bisa menghasilkan hasil pertanian yang jauh lebih tinggi daripada misalnya kan yang di daerah Sumatera atau Kalimantan yang tanahnya kurang cocok untuk pertaniannya mungkin tidak begitu subur ya. Iya. Nah kalau di Jawa itu kan kita kenal sangat subur ya. Iya, Jadi kalau apakah- digunakan untuk membangun rumah, kawasan Iya, komersial jadi itu mungkin kan harus merugikan. di-replan Pak ya. Iya, di-replan. Jadi replan lagi Heeh. lahan untuk agribisnis Iya. di daerah mana Iya. dan mana untuk properti komersial. Iya. Oke. Jadi ada close statement lagi Pak yang Iya. lebih tegas. Oke, saya kira cukup ya. Jadi kita sangat menghargai prestasi pemerintah yang telah berhasil meningkatkan produksi pertanian khususnya padi dan jagung ya. Dan mudah-mudahan tren yang positif ini bisa juga makin meningkat dan juga diikuti oleh komoditi pertanian yang lain. Komoditi yang lain Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Chandra Emirul atas kehadirannya di studio kami dan juga pemirsa dimanapun berada. Jadi kita sama-sama berharap bahwa Presiden Prabowo akan betul-betul berhasil swasembada pangan dan juga kita harapkan perkebunan kita hidup kembali, kopi, teh dan kakao ya. Jadi akan kembali seperti dulu bahwa kita memimpin ya dalam perdagangan kopi, karet, teh dan kakao ya. Terima kasih sekali lagi Pak Chandra atas kehadirannya dan juga atas perhatian dari para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.